Prabu dari Prodi Teknologi Rekayasa Pangan, Jurusan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Politeknik Pertanian Negeri Kupang akan mempresentasikan 7 nanoteknologi tentang pendahuluan karakteristik dan aplikasi nanoteknologi. Pertama, pendahuluan. Nano merupakan suatu basis ukuran dalam suatu per 1 miliar. Terminologi. A. Nanoscience, yaitu ilmu yang mempelajari fenomena material pada skala nano. B. Nanoteknologi, yaitu aplikasi dari nanoscience. Definisi teknologi nano, yaitu teknologi yang melibatkan desain, karakteristik, produksi, serta aplikasi struktur atau bahan, alat atau sistem pada skala nano. Pengertian nanopartikel adalah partikel yang berukuran kurang dari 100 nanometer dengan ukurannya nanometer. Sebagai catatan, lebar dari data atom berkisar antara 0,1 sampai 0,5 nanometer. Jadi rata-rata suatu nanopartikel terdiri dari 10 sampai 105 atom. Jenis-jenis nano. Bahan berstruktur nano atau nanostrukturer terdiri dari unsur-unsur yang strukturnya kontinu. Yang kedua, lebih besar dari satu dimensi, berada dalam skala nano, lebih kecil daripada 100 nanometer. Bukan struktur dari satu atom atau molekul. Objek nano, nanopartikel, nanofiber, nanoclay, nanorod, nanowire, nanotube, nanoherbal. Nanokomposit, bahan matriks, tambah objek nano. Nanofabrikasi, yaitu directed atau atom by atom, dan self assembly atau praktikum molekul secara mandiri. Karakteristik nanoteknologi. Nanomaterial merupakan material yang mempunyai ukuran dalam skala nanometer, yaitu berkisar antara 1 sampai 100 nanometer. Banyak orang tertarik dengan nanomaterial karena dengan ukuran nano, sifat material lebih menguntungkan daripada ukuran besar. Rekayasa material nanopartikel pada dasarnya adalah rekayasa pengendalian ukuran, bentuk, dan morfologi serta penataan material pada ukuran nanometer. Yang akan menentukan karakteristik nanopartikel. Karakteristik material dapat menjadi berbeda setelah menjadi nanomaterial. Dalam hal ini ada dua alasan. Yang pertama, nanomaterial memiliki surface area yang besar daripada material awalnya. Hal ini dapat meningkatkan reaktivitas kimia yang meningkatkan kekuatan sifat elektronik. Yang kedua, efek kuantum yang mendominasi bahan dari nanoscale, terutama pada pengaruh optikal dan sifat magnetik material. 4 golongan nanomaterial. Yang pertama, 0 dimensi, yaitu nanopartikel atau oksida logam, semikonduktor, fullerenes. Yang kedua, 1 dimensi, yaitu nanotube, nanorod, nanowires. Yang ketiga, 2 dimensi, yaitu multiplier, maksudnya multilayer, monolayer, cell assembler, dan mesoporous. Yang keempat, 3 dimensi,
yaitu nanokomposit, nanogranite, microporous, mesoporous, interkalasi, organik, anorganik, hybrid. Jenis nanotube adalah material berbentuk silinder dengan ketebalan kulit silinder kurang dari 100 nanometer. Material nano ini memiliki kapasitas penghambat listrik hingga 1 miliar amps per cm persegi, sedangkan sifat mekaniknya mencapai 20 kali lebih kuat dari sifat mekanik baja alloy yang berkualitas tinggi. Nanowire merupakan material paratan anorganik berbentuk seperti kabel yang dapat dibuat dari silikon, oksida zinc, dan berbagai logam lain. Nanowire memiliki sifat optik dan listrik yang sebagaimana nanotube. Sebagai contoh, nanowire dapat mengemisikan sinar laser berlaku sebagaimana fiber optik. Berikut, nanoporos adalah material yang mengandung sejumlah poros atau pori dalam ukuran tiap poros kurang dari 100 nanometer. Contoh material ini adalah zeolite dan NCM41 atau silikon dioksida yang mengandung poros yang tersusun secara heksagonal. Nanokristal semikonduktor atau nanopartikel atau dikenal juga dengan nanodots atau quantum dots yang sering disingkat IDS merupakan material semikonduktor berukuran nanometer. Satu, jumlahnya yang sudah bisa terbilang kontabel, maka IDS kini dinobatkan sebagai material terkecil buatan manusia yang setara dengan satu atom. Dua, ukurannya yang mendekati angstrom, maka mudah untuk dilekatkan pada elemen-elemen biologi seperti protein, DNA, atau sel. Yang ketiga, ukurannya yang kecil dan mendekati sebuah atom, maka akan sangat berpotensi untuk bidang komunikasi dan transfer informasi. Berikut manfaat material berskala nano. Salah satu material nano yang penting sekarang ini adalah material biomimetik dengan teknik chemical vapor deposition atau CVD. Li Zhang dan Thomas Lefter dalam Nano Today edisi Oktober 2008 telah melaporkan penggunaan titanium sebagai material biomimetik untuk membuat tulang buatan. Keunggulan dari material ini adalah kemampuannya berasosiasi dengan sel-sel dalam tubuh manusia tanpa menimbulkan efek samping. Manfaat material berskala nano yang pertama di bidang kesehatan, komunitas penelitian biologis dan medis telah mengeksploitasi atau memanfaatkan sifat unik nanomaterial untuk berbagai aplikasi. Yang pertama, kontras agen untuk menciptakan sel dan terapi untuk mengobati kanker. 2. Nanoteknologi on a chip. 3. Drug delivery vehicles. 4. Kosmetik yang dapat melindungi diri dari bahaya sinar ultraviolet. Yang kedua, di lingkungan hidup, menggunakan partikel nano meningkatkan efisiensi untuk menyerap
kontaminan dan relatif murah dibandingkan dengan curah hujan tradisional dan metode filtrasi. Yang ketiga, elektronika. Dan salah satu aplikasi dalam bentuk elektronika adalah sebagai memory stroke. Adapun kerugian material berskala nano, yang pertama, memungkinkan hilangnya pekerjaan di industri pertanian dan manufaktur tradisional. 2. Dapat membawa jatuhnya pasar tertentu karena penurunan nilai minyak dan berliannya karena kemungkinan mengembangkan sumber energi alternatif yang lebih efisien dan tidak akan memerlukan energi atau penggunaan bahan bakar fosil. Ini juga bisa berarti bahwa karena orang-orang sekarang dapat mengembangkan produk-produk pada tingkat molekuler, berlian juga akan kehilangan nilainya karena sekarang dapat diproduksi secara massal. Yang ketiga, senjata atom sekarang dapat lebih mudah diakses dan dibuat menjadi lebih kuat dan lebih merusak. 4. Skala partikel ini sangat kecil. Masalah benar-benar dapat timbul dari inhalasi partikel kecil ini, seperti masalah seseorang mendapat dari menghirup partikel asbes menit. 5. Saat ini nanoteknologi sangat mahal dan mengembangkannya dapat dikenakan biaya banyak uang. Aplikasi nanoteknologi yaitu di bidang kesehatan, elektronika, energi, anti-refleksi, industri, dan militer. Sifat-sifat material nano. Yang pertama, elektrik. Nanomaterial dapat mempunyai energi lebih besar daripada material ukuran biasa karena memiliki surface area yang besar. Yang kedua, sifat magnetisasi per atom dan anisotropi magnetik nanopartikel berbeda dengan sifat material bulk serta memiliki perbedaan suhu Curie atau yang sering disingkat TC dan suhu nil atau TN. Yang ketiga, sifat mekanik. Sifat-sifat mekanik itu diantaranya kekerasan, modulus elastik, dan kekuatan tarik yang menjadi lebih baik sebagai akibat dari kesempurnaan struktur dari material pada skala nano. Sifat optik. Sifat nanokristalin memiliki sifat optikal yang menarik yang mana berbeda dengan sifat kristal konvensional. Dengan sifat optik linear dan non-linear, material nano dapat dibuat dengan mengontrol dimensi kristal dan surface kimia. Pembuatan teknologi elektronik untuk liquid crystal display atau LCD. Sifat kimia. Besi oksida nanopartikel merupakan oksida logam yang mendapat perhatian yang besar dalam rekayasa material nanopartikel, mengingat potensi penerapan teknologi yang dimungkinkan. Sensor alkohol pada temperatur ruang yang sebagai fotokatalis untuk menguraikan air menjadi hidrogen dan oksigen dalam bentuk elektroda lapis tipis. Yang terakhir, aplikasi nanoteknologi. Yang pertama di bidang kesehatan, digunakan sebagai mengontras dalam teknik diagnosis magnetik resonance imaging atau MRI. Yang kedua, sistem
penghantaran obat atau drug delivery system. Yang ketiga, serta manipulasi suhu dalam hipertermia. Di bidang elektronik, meningkatkan tenaga, kapasitas, dan kecepatan alat beberapa kali lipat dari yang ada sekarang ini. Sebagai contoh, komputer perakitan berbasis nanoteknologi akan dilakukan secara bottom up. Di bidang militer, inti dari penginderaan malam hari atau night vision adalah lempeng microchannel acro atau microchannel plate atau yang disingkat MCP. Di bidang industri mobil, yang pertama pelapisan atau coating pada badan bodi mobil, aplikasi struktural, produk-produk di pasaran, aplikasi-aplikasi potensi lainnya. Nanomaterial anti refleksi. Lapisan berskala nano juga dapat diberikan pada bahan optis seperti kaca atau kacamata sehingga bahan tersebut kemampuan anti refleksi terhadap cahaya matahari maupun sinar inframerah. Di bidang energi, pendekatan nanoteknologi menghemat biaya operasi sampai 100 kali lebih murah daripada teknologi konvensional. Reduksi fotokatalik dapat memproduksi CO2 menjadi metanol. Fotokonversi langsung dapat menghasilkan gas hidrogen dari air. Sel bahan bakar, nanoteknologi di bidang fuel cell menurunkan biaya 10-100 kali lipat teknologi konvensional. Robot berbasis nanoelektronik memungkinkan konstruksi dan perawatan struktur sel surya di ruang angkasa dan perawatan reaktor nuklir. Material super kuat dan ringan menurunkan bobot benda sehingga dapat menghemat biaya produksi dan meningkatkan efisiensi produk. Pelapis nanomaterial untuk penggunaan dalam pertambangan dan geotermal. Demikian hasil presentasi saya. Terima kasih.